an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih dipertemukan oleh Allah, masih diberikan berbagai nikmat ya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di setiap subuh ini menjadi wasilah dimudahkan jalan-jalan ke surganya Allah. Dan mohon maaf untuk hari ini supaya tidak bosan ya dengan jadwal rutinnya, ada selingan di setiap minggunya yaitu mengenai parenting ya, tentang bagaimana mendidik anak. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan memantik dengan tarbiyah jinsiyah gitu ya. Pendidikan seks dalam perspektif Islam itu seperti apa? Kita sebagai pendidik, kita sebagai orang tua di rumahnya masing-masing, tentu saja dengan berbagai fenomena yang terjadi saat ini dipandang perlu untuk concern ya, mengajarkan terkait tarbiyah jinsiyah atau pendidikan seks atau sex education ya. Dalam perspektif Islam itu sebenarnya seperti apa? Apakah sama dengan sex education yang lain atau ada sesuatu yang khusus dalam tarbiyah jinsiyah ini? Baiklah, saya akan share screen terlebih dahulu. Gak apa-apa ya diselingi parenting ibu-ibu. Tidak apa-apa, Bun. Iya. Ini kita akan Soalnya di materi kelas 4 Kurmar itu kelas 4 sudah diberikan itu teori tentang pubertas menjelang masa balik. oh iya ya, berarti memang diperlukan ya Umi Yuyun. Iya. Terus kalau secara ininya kan mereka kadang sudah ada yang menonton apa kadang pornografi muncul dengan sendirinya. Terus kita sebagai guru menjelaskannya gimana gitu. Yang dikemas lebih rapi, tidak terkesan vulgar. Terus seolah-olah dengan materi juga mereka terpancing dan terungkap tentang latar belakang mereka di bawah itu. Kadang ada yang sudah menonton atau apa, itu juga lebih bertindak preventifnya seperti apa gitu Bu Dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih Umi Yuyun. Baiklah, oleh karena itu mungkin ya dalam setiap minggunya kita selingi ada parenting, entah itu hari yang mananya. Sebetulnya hari ini jadwal kita belajar mengenai tafsir surah Mufassal ya, tafsir surah pendek. Kemarin terakhir surah Asy-Syam. Namun hari ini kita akan selingkan ya tentang ini ya, tarbiyah jinsiyah atau istilahnya dalam bahasa Arab itu tentang pendidikan seks itu tarbiyah jinsiyah. Nah, di sini sebagai jalan keluar menjaga fitrah seksualitas pada anak. Nah, baiklah, kita awali dari slide pertama. Tentu saja ya, hari ini sudah sangat meresahkan ya. Ada apalagi di Garut juga sedang darurat LGBT ya. Darurat LGBT yang tercatat itu di internet ada 3.000, itu tahun berapa ya? 3.000 orang, semakin hari semakin bertambah. Ada seks yang tidak sesuai fitrah ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, itu adalah salah satunya diantaranya PR kita sebagai orang tua, ada kesalahan pola asuh yang semestinya seorang laki-laki itu memiliki sifat maskulin gitu ya, perempuan itu feminim, tetapi malah sebaliknya atau dan lain sebagainya, sehingga mereka terjebak pada sesuatu yang salah gitu ya dalam menyalurkan
seksnya, dan banyak lagi sebetulnya ya faktor penyebab lainnya. Apalagi sekarang itu pelecehan seksual yang terjadi pada anak ya sungguh sangat miris, bahkan di masjid sekalipun terjadi gitu ya, di toko gitu, dan di berbagai tempat gitu. Nah, kemarin itu di internet sangat banyak sekali gitu ya. Nah, oleh karena itu dengan diantaranya ya sebetulnya sangat banyak kan ya latar belakangnya, cuman kita terbatas dengan waktu. Ini fenomena yang terjadi di mata kita, di hadapan kita gitu ya. Bahkan sekarang itu ada marak incest ya. Incest itu hubungan yang antar adik kakak, ayah kandung ke anak kandung gitu ya. Bahkan terjadi, kami juga di sebuah daerah ada anak SD kelas 5 ya, kemudian dia hamil itu ternyata oleh ayah kandungnya sendiri dan sebagainya. Nah, dengan berbagai hal ini tentu saja kita sebagai guru, sebagai orang tua di rumahnya masing-masing harus lebih peduli lagi ya mengenai tarbiyah jinsiyah ini, tidak dianggap sesuatu yang tabu gitu ya. Sehingga tidak betul-betul diedukasi kepada putra-putri kita, kepada generasi. Nah, kemudian di sini ada istilah tarbiyah jinsiyah ya, pendidikan seksual, yang tentu saja kalau tarbiyah jinsiyah itu berbeda dengan sex education di ala barat gitu ya. Ini mengacunya pada Quran, mengacunya pada sunnah Rasulullah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tarbiyah jinsiyah dalam perspektif Islam itu bahwa intinya adalah tarbiyah jinsiyah atau sex education dalam perspektif Islam itu bagaimana upaya mendidik nafsu syahwat ya, nafsu syahwat, supaya nafsu syahwatnya itu sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga nafsunya itu bisa menjadi sesuatu yang dirahmati Allah, tidak nafsu yang amarah gitu atau nafsu yang mengajak selalu kepada keburukan. Ada bisikan-bisikan ya untuk nafsunya itu ya pada sesuatu yang membahayakan gitu. Nah, di sini tentu saja dengan tujuannya kenapa ada tarbiyah jinsiyah, supaya terbentuknya sakinah mawaddah warahmah ya dalam sebuah rumah tangga, bagaimana mampu mendidik keturunan gitu ya, sesuai dengan perintah Allah, sehingga setiap orang atau setiap manusia itu terbebas dari yang namanya zina gitu atau perzinahan. Nah, kemudian tentu saja ini ada sesuatu yang berbeda antara tarbiyah jinsiyah dan sex education ala barat. Mungkin kita lihat dulu bahwa apa sih bedanya antara tarbiyah jinsiyah dengan sex education ala barat. Di antaranya kalau pendidikan seks dalam Islam itu tentu saja mengacu kepada pendidikan akhlak adab gitu ya. Bagaimana berlandaskan syariat atau aturannya itu berasal dari Allah gitu ya. Jadi di dalam tarbiyah jinsiyah ini misalnya ketika masuk fase murahik ya, fase remaja, maka harus dikenalkan mengenai sanksi berzina gitu ya. Kemudian dikenalkan tentang bagaimana babul muasyarah gitu ya, bab adab suami istri. Itu benar-benar diperkenalkan itu ketika gitu ya, ketika akan menikah gitu. Jadi ada fase-fasenya, ada tahapan-tahapannya, tidak sembarangan kapan disampaikan. Sedangkan kalau sex education ala barat itu kan intinya mereka itu healthy, safety, sesuatu yang seksualitas yang sehat gitu ya, healthy sex atau safety sex gitu ya. Jadi seksualitas yang sehat atau seks yang aman gitu ya, bahwa misalnya dalam sex education itu anak remaja diperkenalkan ya, kamu memiliki alat reproduksi seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Sehingga mereka diajarkan untuk bagaimana supaya tidak terjadi aborsi, bagaimana untuk mencegah kehamilan, apa yang harus dilakukan. Nah, jadi lebih ke sana gitu ya. Jadi jangan sampai kita sebagai umat Islam juga terjebak ketika akan mengajarkan sex education itu seperti apa dan bagaimana gitu ya. Nah, kalau dalam barat kan bahkan mereka ada yang memutarkan blue filmnya ya, bahwa diputarkan gitu sengaja. Nah, kalau di kita kan nggak seperti itu. Tentu saja mereka memberikan edukasinya juga, tetapi
dalam Islam tentu saja tidak seperti itu. Kemudian di antara perbedaan yang lainnya adalah intinya tarbiyah jinsiah itu tujuannya adalah bagaimana menghambat syahwat seksual gitu ya, mengarahkan dalam koridor yang dalam pernikahan saja gitu. Bagaimana dalam tarbiyah jinsiah ini ya, sex education dalam perspektif Islam itu mengajarkan untuk tidak berkhalwat, bagaimana godul basar ya, harus menundukkan pandangan kepada lawan jenis. Nah, jadi seperti itu. Berbeda dengan sex education di barat bahwa mereka lebih mengarahkan tadi ya ke safe sex, sehingga yang terjadi bahwa anak itu malah penasaran dan ingin tahu gitu ya, apa itu seks itu apa gitu. Nah, sehingga ada sebuah fakta ya yang disampaikan oleh Ustadz Fauzil Azim, karena paradigma sex education ini ya, dengan maraknya sex education ini di tahun 30, malahan terjadinya itu marak berbagai penyakit seksual dan di tahun 60 akibatnya teen pregnancy gitu ya, banyak kehamilan di anak remaja. Nah, jadi malah seperti itu gitu kondisinya ya dengan adanya sex education itu. Nah, jadi intinya bahwa dalam tarbiyah jinsiah, bagaimana cara menyampaikan ya tarbiyah jinsiah ini adalah penjelasannya secara fikih ya, tidak vulgar. Kemudian ada tahapan-tahapannya, ketika usia sekian apa yang harus dilakukan, usia sekian apa yang harus dilakukan gitu ya. Jadi tarbiyah jinsiah ini tentu saja dimulainya dari pendidikan keluarga sebagai fondasi ya. Sebelum keluarga menyerahkan kepada sekolah gitu ya, kepada lingkungan. Nah, orang tua ya, apalagi kita al-ummu madrasatul ula, ibu itu adalah madrasah pertama. Kita yang harus lebih memahami wawasan kita tentang apa itu syahwat dan lain sebagainya. Sedangkan di sex education ala barat itu bahwa menyampaikannya itu terkesan vulgar ya. Bahkan pembahasannya itu seksnya itu secara anatomi, secara detail ya, bahkan ada gambar-gambarnya gitu ya, dibuat semacam apa, celemek gitu ya. Nah, itu dengan gambar-gambar seperti itu ada filosofinya, ada psikologisnya seperti apa. Nah, tapi dalam perspektif Islam dengan bahasa fikih, dengan jima juga, dengan sesuatu bahasanya itu yang ya tidak vulgar, intinya seperti itu, dengan santun, sopan gitu ya. Nah, ini tadi ya bahwa tarbiyah jinsiah itu intinya mengacu kepada pendidikan akhlak, adab ya, sesuatu yang berlandaskan kepada keimanan atau aturan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi intinya tarbiyah jinsiah, kita sebagai di rumah ya, sebagai orang tua itu adalah fondasi pertama dan utama. Sebagus apapun sekolah yang kita pilih untuk anak kita, tetapi kalau fondasi di keluarganya tidak bagus gitu ya, fondasinya ya, sebuah bangunan juga ketika fondasinya tidak kokoh, maka itu tidak akan berhasil. Nah, kita sebagai orang tua harus juga memberikan edukasi ya terkait syahwat itu seperti apa dan mesti bagaimana anak mengetahuinya gitu. Nah, ini sehingga tarbiyah jinsiah apakah dipandang perlu. Nah, jadi dalam Islam intinya semuanya berjalan teratur, tertib gitu ya. Ada tahapan-tahapannya, nanti akan kita bahas usia sekian sampai sekian apa yang harus dilakukan, pas remaja apa yang harus dilakukan, kemudian pas dewasanya seperti apa ya. Jadi target dalam tarbiyah jinsiah ini atau pendidikan seks ini dalam perspektif Islam adalah justru kesucian gitu ya. Targetnya itu supaya iffah, bisa menjaga kesucian. Oleh karenanya harus disampaikan dengan bahasa santun dan penuh adab. Nah, kalau dilihat ya tentang ayat-ayat tentang jinsiah ya, ini misalnya dalam surah Al-Hajj ya ayat 5. Nah, ini di surah Al-Hajj ayat 5 ini juga terkait tarbiyah jinsiah ya. Mari kita lihat Al-Hajj ayat 5, semuanya boleh menyimak ya, bahwa dalam Islam terkait tarbiyah jinsiah itu diantaranya dalam surah Al-Hajj
ayat 5, bahwa di sana itu bagaimana tentang proses ya penciptaan kelahiran manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, wahai manusia, yang kuntum fi raibin, jika kalian dalam keraguan ya, minal ba'ats, dari tentang kebangkitan. Jadi maksudnya jika kalian punya keraguan tentang bagaimana kekuasaan Allah ya, bahwa Allah itu sangat mudah membangkitkan kalian, coba kalian perhatikan bagaimana Allah menciptakan. Fa inna khalaqnakum min turab, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian itu dari tanah gitu. Summa min nutfah, kemudian dari setetes mani. Nah, jadi nutfah ya, summa min nutfah, kemudian dari setetes mani yang kemudian kami menciptakan kalian ya. Kata Allah ini dari sesuatu yang hina ya, dari mani. Summa min alaqah, kemudian dari mani yang bercampur dengan sel sperma ya dan sel telur itu kemudian menjadi summa min alaqah, kemudian menjadi segumpal darah. Jadi makna alaqah itu adalah darah yang menggumpal ya, yang terbentuk dari mani tadi. Nah, kemudian ini juga bagian dari tarbiyah jinsiyah. Summa min mudghah, kemudian dari mani tadi ya yang bercampur itu menjadi alaqah ya, menjadi segumpal darah. Dari segumpal darah kemudian atas kuasa Allah menjadi mudghah ya, segumpal daging. Jadi segumpal daging itu yang terbentuk dari gumpalan darah tadi ya. Mukhallaqatin, yang sempurna kejadiannya ya, dalam bentuk yang jelas ya kalau dilihat dari USG itu ya. Wa ghairi mukhallaqah, dan yang tidak sempurna. Nah, jadi fase sebelumnya pembentukan anggota badan itu ya, ada yang belum jelas ya, kan ada matanya kapan, kemudian hidung lain sebagainya ya. Mukhallaqah, ghair mukhallaqah. Nah, untuk apa Allah menjelaskan tentang proses terjadinya ya, dari mulai nutfah, alaqah, mudghah, khalqan akhar ya, menjadi bentuk yang lain sehingga sempurna menjadi bentuk manusia gitu ya. Nah, ini kata Allah, linubayyina lakum, agar kami jelaskan kepada kalian ya bagaimana kesempurnaan kuasa Allah ya. Ada fase-fase tertentu dalam penciptaan manusia ya. Tadi nutfah, alaqah, mudghah, khalqan akhar gitu ya. Wa nuqiru fil arham ma nasya, dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki. Jadi sebagian kami tetapkan sehingga ada yang tidak gugur ya, sebagian lainnya kami gugurkan sehingga kehamilannya tidak selesai sampai sempurna. Ila ajalin, sampai waktu ya, sampai waktu kelahiran musamma, yang sudah ditentukan, yaitu yang sudah ditentukan ya, yang sudah ditetapkan oleh Allah. Berapa? Ila ajali musamma itu 9 bulan ya untuk manusia, dan untuk setiap hewan punya usia kehamilan yang berbeda-beda. Tsumma nukhrijukum tifla, kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Nah, coba kenapa sih orang-orang kafir itu kok ngeyel gitu? Allah itu nggak mungkin bisa membangkitkan. Nah, sama Allah disuruh berpikir nih, ini tentang proses terjadinya penciptaan manusia gitu ya. Tsumma nukhrijukum tifla, kemudian kami keluarkan kamu seperti ya sebagai bayi. Jadi dikeluarkan dari perut ibu ya dalam bentuk bayi. Tsumma litabalughu asyuddakum, kemudian dengan berangsur-angsur ya sampailah kalian menjadi dewasa. Nah, jadi al asyudda itu adalah bagaimana sampai dari anak-anak menjadi akalnya yang sempurna, punya kekuatan ya. Jadi asyudda itu kalau dalam tafsir diantaranya adalah kesempurnaan akal itu terjadi di usia 30 sampai 40. Nah, jadi kata Allah ya, dengan bertahap, ada fase-fasenya, anak, remaja, remaja awal, remaja akhir, dewasa, dewasa awal, dewasa akhir gitu ya. Nah, sampai lita balughu asyuddakum, sampai kalian menjadi dewasa. Nah, di sini asyudda di sana ya ada berpendapat 30 tahun dan 40 tahun. Wa minkum mayyutawaffa, dan di antara kalian ada yang diwafatkan. Jadi sebelum usia dewasa ada yang Allah wafatkan. Wa minkum mayyuraddu ila ardalil umur. Ada juga di antara kalian yang dipanjangkan umurnya sampai pikun. Nah, ardalil umur nih, kita harus berlindung kepada Allah ya dari min an arudda ila ardalil umur. Kita berlindung supaya tidak Allah jaga supaya tidak pikun ya. Ini harus dibaca doa itu. Nah, kemudian ya yang sampai pikun, usia lanjut yang tidak mengingat sesuatu apalagi gitu ya, dan keadaan ini lebih buruk dari keadaan anak kecil yang
belum berakal. Likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'an, supaya dia tidak tahu sesuatu pun yang dahulu kemudian apa yang sudah dia ketahui ya. Jadi setelah dulu mengetahui berbagai hal kemudian menjadi tidak tahu lagi gitu. Watharol ardo hamidah, dan kalian lihat bumi ini kering, jadi tidak tumbuh di atas tanaman apapun. Fa idza anzalna 'alaihal ma, kemudian ketika telah kami turunkan air di atas air hujan itu, ihtazat, hiduplah bumi itu ya. Nah, banyak tanaman, warobat, dan suburlah, wa ambatat, kemudian kami tumbuhkan, min kulli zaujim bahij, berbagai tumbuhan yang indah ya. Nah, seperti itu. Nah, ini dan lain sebagainya, intinya kita sebagai umat Islam ya, bahwa harus betul-betul memperhatikan. Nah, ini ya, jangan terlalu panjang tafsirnya, ini kan masih banyak pembahasannya ya. Itulah intinya tentang ayat-ayat tentang jinsiyah, bagaimana proses terjadinya manusia ya, tadi dari mulai nutfah, alaqah, mudghah, kemudian ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna, kemudian Allah jadikan tifla ya, bayi dikeluarkan. Nah, ini itu juga bagian dari sex education. Tentang jima ya, dalam Islam juga secara santun disampaikan, nisa ukum harful lakum, bahwa istri kalian itu adalah ladang kalian gitu ya. Diibaratkan, diilustrasikan seperti kebunnya, ladang. Faktu harsakum, maka datangilah ya ladang kalian itu annasyitum. Nah, tapi tentu saja sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nggak boleh begini, nggak boleh begini ya. Tidak boleh dari belakang ya, tapi harus dari kubul dan lain sebagainya. Kemudian juga tentang haid ya, dalam Islam juga, atau mau dibahas sedikit ya secara selintas tentang jima tadi ya, di surah Al-Baqarah ayat 223 ya. Di Al-Baqarah ayat 223, intinya ini juga bagian dari tarbiyah jinsiah ya. Nisa ukum harsulakum, bahwa istri-istri kalian itu adalah tempat bercocok tanam ya untuk kalian. Faktu harsakum annasyitum, maka datangi tempat bercocok tanam itu annasyitum, bagaimana saja kamu kehendaki. Waqaddimu li anfusikum, dan kerjakan amal baik ya untuk diri kalian. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu annakum mulaquh, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kalian itu kelak akan menemui Allah. Jadi jangan macam-macam ya dengan sesuatu yang tidak Allah kehendaki. Wa basyiril mu'minin, dan berilah kabar bagi orang-orang yang beriman. Jadi intinya bahwa istri kalian itu dalam ayat ini ya, tempat menyemai benih. Kalian menaruh sperma ya dalam rahim-rahim mereka, kemudian lahir anak-anak dengan kehendak Allah, maka campurilah mereka dengan pada tempat persenggamaannya saja gitu ya, yaitu dari kemaluannya saja, dengan cara apapun yang kalian inginkan. Nah, tetapi tentu saja ya, lakukan amal sholih, perhatikan perintah Allah, harus takut sama Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian akan bertemu dengan Allah ya, akan dihitung segala amal perbuatan. Nah, apakah kalian melenceng atau sesuai dengan ketentuan Allah. Nah, jadi ini subhanallah ya. Kemudian secara singkat juga kita lihat di Quran surah Al-Baqarah ya, ayat tentang haid ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Nah, dalam Islam itu begitu indah ya di itunya. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang mahid, yaitu tentang haid. Kul, katakanlah bahwa haid itu adalah huwa adza. Haid itu adalah suatu kotoran. Jadi bahasanya itu subhanallah ya, bahasa dalam Al-Qur'an. Ini sindiran untuk sesuatu yang kotor, sesuatu yang berbahaya gitu ya. Fa'tazilun nisa fil mahid. Oleh karena itu, hendaklah kalian menjauhkan diri dari perempuan ketika sedang haid gitu ya. Nah, jadi menjauhi di sini, menjauhi ketika haid yang dimaksud adalah bukan menjauhi di sini menjauhi jima ya, bukan meninggalkan untuk kebersamaan gitu ya. Tetap saja boleh bersenang-senang asal mafauqal izar gitu ya, apa yang di atas sarung gitu ya. Di dalam Islam itu begitu bahasanya santun. Wala taqrabuhunna hatta yathurna, jangan kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Nah, jadi
suci di sini ada dua ya. Jadi faiza tatoharna, apabila mereka telah suci, itu sudah mandi ya, sudah mandi janabat. Nah ini maka boleh ketika selesai ya, bukan selesai haid saja, tetapi harus sampai mandi janabat gitu, itu baru boleh. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka campurilah mereka di tempat yang Allah perintahkan kepadamu. Jadi silahkan berjima di tempat yang Allah perbolehkan, yaitu kubul gitu ya. Nah, jadi silahkan, kata Allah, atau dalam tafsir yang lain, silahkan berjima ya dengan cara yang halal, bukan dengan berzina dengan sesuatu yang haram. Innallaha yuhibbut tawabin, sesungguhnya Allah suka orang yang bertobat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah suka orang yang mensucikan diri dari junub, dari hadas, serta menjauhkan diri dari sifatnya yang najis-najis. Nah, kemudian tentang LGBT ya, yang terakhir tentang LGBT. Nah, ini memang sudah Allah itu kan ya, wanti-wantikan jauh-jauh sebelumnya dalam surah An-Naml ayat 54, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waluton, dan ingatlah kisah Nabi Lut. Idz qala liqaumihi, ketika Nabi Lut ya berkata kepada kaumnya, atattunal fahisyah, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah ya? Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji ya? Nah, wa antum tubsirun, sedang kalian memperlihatkannya gitu. Jadi nggak ada malu-malunya. Memang fenomena LGBT itu memang sudah terjadi. Ketika terjadinya itu ketika pada zaman Nabi Lut, bahwa mereka itu laki-laki sukanya kepada laki-laki lagi, tetapi kalau untuk perempuannya belum terjadi saat itu ya. Jadi laki-laki mereka lebih suka kepada laki-laki lagi, dan hari ini semakin marak lagi ya. Nah ini jadi intinya bahwa dengan sex education ini, hendaknya kita sebagai guru, sebagai orang tua ya, harus mengajarkan itu dengan waktu yang tepat dan cara yang tepat. Jadi harus dilihat ya, fase anak seperti apa, bahasa yang kita gunakannya seperti apa. Jangan sampai efeknya justru lebih memprovokasi ya, dibanding memberikan ilmu gitu ya, dibanding mengedukasi. Nah, di sini ada 3 pembahasan utama terkait pendidikan seksual atau tarbiyah jinsiyah. Nah, tentang reproduksi ya, tentang toharo, cara bersuci ketika kalian sudah haid itu, mandi janabahnya seperti apa misalnya. Kemudian tentang pembahasan aurat gitu ya, bagaimana konsep muhrim, ini non muhrim gitu ya. Nah itu seperti itu. Karena waktu ya, saya pilih-pilihkan saja, ini langsung saja pada kesini nih. Nah ini langsung saja ke sini karena waktu kita tidak banyak. Nah sini dulu saja. Jadi pentingnya tarbiyah jinsiyah atau pendidikan seksual dalam Islam itu untuk apa? Supaya anak mengenal identitas seksualnya ya. Supaya anak mengenal identitas seksualnya, kemudian dia bisa membedakan dirinya dengan sesuai gendernya ya. Bahwa saya ini adalah laki-laki, saya ini adalah perempuan. Dan bisa membedakan orang lain dari sisi gendernya. Ini jadi jangan sampai, apalagi yang nanti punya anak itu banyaknya perempuan gitu ya, kemudian dia nyelip laki-laki. Nah itu harus betul-betul ekstra gitu ya. Jangan sampai laki-laki tetapi perilakunya seperti perempuan, atau perempuan tetapi perilakunya seperti laki-laki misalnya, seperti itu. Nah kemudian urgensinya itu adalah supaya anak tahu tentang peran seksualitasnya gitu ya. Perannya itu kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan ya, bagaimana, terutama ketika melihat peran seorang ayah seperti apa, peran seorang bunda seperti apa gitu ya. Nah ini jadi anak tahu gitu ya, peran ayah itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau peran ibu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Hingga anak bisa melihat perbedaannya gitu ya, bagaimana peran ayah, peran ibu gitu ya. Dari mulai cara berpakaiannya, kalau berpakaian seorang ibu itu mesti gimana gitu ya. Makanya dari sejak kecil harus dibedakan gitu ya. Kemudian cara berbicara, cara bersikap, nah seperti itu. Nah kemudian selanjutnya urgensi tarbiyah jinsiyah ini adalah supaya anak dapat melindungi dirinya dari kejahatan seksual. Bahwa
hal tersebut adalah kejahatan gitu, bahwa hal tersebut adalah penyimpangan. Tadi ya kenapa marak gitu ya fenomena LGBT dan sebagainya, karena mereka mengalami penyimpangan seksual. Barangkali misalnya di rumahnya itu sama sekali mereka tidak mendapatkan informasi apa-apa terkait tarbiyah jinsiah, dan mereka mendapatkan informasi yang salah gitu ya dari luar sana gitu. Nah, jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, tadi kan bahwa harus kita pahami ya bahwa anak itu dilahirkan sudah membawa gender ya, jenis kelaminnya, sehingga menjaga fitrah seksualitas itu dimulai dari semenjak anak baru dilahirkan. Jadi fitrah seksualitas itu harus betul-betul kita perhatikan ya semenjak anak baru dilahirkan. Sehingga dalam Islam itu ada istilah tahapan-tahapannya ya, ada tufuliyah sughra. Bagaimana ya tufuliyah sughra itu dari mulai 0 sampai 2 tahun. Nah, ini dalam fase 0 sampai 2 tahun itu, nah bayi berusia 0 sampai 2 tahun itu ya apa yang seharusnya dilakukan. Nah, di sini kalau bayi laki-laki ya atau bayi perempuan tentu saja harus didekatkan dengan ibunya ya, karena 0 sampai 2 tahun itu nah ini masih membutuhkan seorang ibu dalam tumbuh kembangnya. Tentu saja ya dari mulai menyusui berbagai halnya ya 0 sampai 2 tahun itu kita sebagai ibu menyusui, kemudian memberikan mengganti popok, pokoknya senyaman mungkin ya anak usia 0 sampai 2 tahun itu bersama ibunya. Kemudian panduan Islam ya untuk menjaga fitrah seksualitas anak tufuliyah sughra ya. Nah, diantaranya dalam panduan Islamnya larangan membenci anak perempuan. Nanti akan dibahas di bawah ya. Bagaimana mereka sebelum Islam datang itu begitu membenci anak perempuan. Ketika lahir seorang anak perempuan itu wajahnya menghitam gitu ya, muswaddan, wajahnya menghitam karena membenci anak perempuan. Nah, ini panduan anak untuk mengajarkan anak tufuliyah sughra itu dari mulai awal memberikan nama yang baik sesuai gendernya ya. Jadi jangan sampai anak laki-laki namanya seperti anak perempuan, atau anak perempuan namanya mirip anak laki-laki. Jadi dari mulai pemberian nama sesuai gender ya. Nah, kemudian sunnah memberikan nama setelah anak dilahirkan ya, telah diketahui gendernya, memberikan nama yang memiliki makna yang baik, jelas gendernya gitu. Karena Muhammad orang yang terpuji gitu ya. Karena waktu itu ada banyak yang diganti oleh Nabi nama ya. Ada yang namanya hazin, sedih, Nabi ganti jadi sahal, mudah misalkan. Beberapa ya yang pernah diganti oleh Nabi. Nah, intinya untuk anak itu kita diberikan kewajiban ya untuk memberikan nama yang baik sesuai dengan gendernya gitu ya. Kemudian tentang akikah ya, tentang akikah ini juga untuk menjaga fitrah anak ya harus betul-betul dipraktekkan. Kalau anak kita laki-laki, nah tentu saja dengan 2 ekor kambing. Kalau anak perempuan 1. Nah, ini fitrah seksualitas anak ya sesuai gendernya, jangan sampai terbalik. Kemudian mencukur rambut ya. Nah, untuk anak laki-laki itu sangat dianjurkan sekali kan. Nah, untuk anak perempuan ini dianjurkan juga, tetapi tidak terlalu ditekankan gitu ya. Sama menghitankan bayi juga. Kalau untuk anak laki itu sangat wajib ya. Kalau untuk perempuan ini masih ada yang ya boleh disunahkan gitu ya. Boleh disunat atau tidak juga tidak apa-apa. Kemudian boleh menindik bayi perempuan untuk perhiasan. Kalau anak laki-laki tidak boleh. Jadi secara hukum fikih berbeda kan. Ketika kencing anak bayi yang masih menyusui ya, anak laki-laki dan perempuan, nah itu sesungguhnya dalam Islam itu memang secara fikih sudah harus membedakan gitu ya. Bagaimana menjaga fitrah seksualitas anak harus betul-betul sesuai dengan apa yang digariskan dalam panduan Islamnya. Nah, kemudian tadi ya larangan membenci anak perempuan. Jadi membenci anak perempuan itu bagaimana karakter orang jahiliyah ya, dalam surah An-Nahl
bahwa ketika lahir anak perempuan itu muswaddan, mereka itu menghitam ya, merah padam karena marah gitu. Tetapi bagaimana Rasulullah ya memuji orang tua yang dikaruniai anak perempuan. Kata Rasul, barang siapa yang diuji dengan anak perempuan, kemudian ia berbuat baik kepada mereka, niscaya mereka akan menjadi penghalang dirinya dari api neraka. Nah ini kalau Rasulullah sebaliknya gitu ya, begitu memberikan motivasi bahwa ketika kita punya anak perempuan, maka mudah-mudahan menjadi penghalang orang tersebut dari api neraka. Kemudian tadi ya, memberikan nama yang baik sesuai gender itu seperti apa. Nah, jadi disunahkan memberikan nama ya semenjak kelahiran sudah diketahui nih, misalkan sudah di USG ini teh laki-laki atau perempuan ya. Jadi diwajibkan memberikan nama dengan makna yang baik ya. Jadi merubah ketika mengandung makna jelek. Nah, di sini Nabi pernah merubah ya sahabat perempuan yang asalnya namanya itu Asiyah. Asiyah itu ahli maksiat ya. Jadi bukan Aisyah, bukan Aisyah, bukan Asiyah ya, tetapi ini Asiyah dari aso ya. Aso itu kan maksiat. Asiyah itu ahli maksiat. Sama Nabi dirubah menjadi Jamilah, cantik gitu ya. Jadi hati-hati dari mulai penamaan gitu ya dalam Islam itu. Kemudian Nabi pernah merubah dari Barroh ya, wanita yang sangat baik, menjadi Zainab. Nabi pernah merubah nama Hazan, yang artinya Hazan itu sedih, Nabi rubah menjadi Sahal, mudah. Jadi nama terbaik adalah nama yang disandarkan kepada nama Allah ya, atau disandarkan atau nama para nabi. Kalau yang disandarkan pada Allah kan ada apa? Abdullah, Abdurrahman, Abdul Malik ya, Abdul Basit misalkan. Nah, juga nama para nabi, Muhammad, Idris, nah itu adalah atau nama orang solih ya. Nah, jadi hati-hati dari mulai pemberian nama. Dilarang memberikan nama dengan nama yang menyerupai orang kafir. Misalkan Abu Jahal, ya, Abu Lahab dan sebagainya. Nah, kemudian ini dalam hal akikah ya. Nah, ini dianjurkan pada hari ketujuh ya. Tapi jika tidak mampu, tapi sunahnya di hari ketujuh. Tapi jika tidak mampu, dikerjakannya hari ke-14 atau hari kapan saja setelah ia memperoleh rezeki, karena sifatnya sunnah gitu. Tetapi yang paling dianjurkan adalah hari ketujuh. Nah, kalau anak laki-laki ya 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Jadi akikah ini adalah hak anak yang harus ditunaikan oleh seorang ayah gitu ya kepada anaknya. Karena kalau tidak dilakukan akikah, murtahanun ya, tergadai. Anak kita itu tergadai, harus ditebus intinya dengan akikah ini. Nah, kemudian mencukur rambut ya. Disunahkan untuk mencukur rambut pada hari ketujuh, kemudian bersedekah dengan emas sebanyak berat rambut tersebut gitu ya. Nah, sebagian ulama menganjurkan untuk mencukur bayi laki-laki, namun memberikan keringanan untuk bayi perempuan untuk tidak dicukur rambutnya. Tetapi kalau di kita ya memang sesuai sunnah ya sudah saja, perempuan juga sama. Nah, dilarang mencukur rambut anak dengan model koza ya, mencukur sebagian dan meninggalkan sebagian. Ini harus hati-hati juga. Nah, hitan juga termasuk sunanul fitrah ya. Hitan juga termasuk sunanul fitrah. Nah, hitan tentu saja wajib ya bagi anak laki-laki, namun sunnah bagi anak perempuan. Intinya batasan waktu hitan itu sebelum balig. Sebagian ulama memakruhkan menghitan bayi pada hari ketujuh. Nah, ada yang suka buru-buru ya dari ketujuh. Nah, ini menindik bayi juga ya, bahwa tidak ada perbedaan pendapat. Kalau bayi perempuan boleh ya untuk ditindik sebagai perhiasan. Kalau anak laki-laki dibenci atau bahkan dilarang untuk ditindik telinganya. Nah, ini juga hati-hati ya dari mulai pola asuh kita. Kemudian bagaimana Islam memandu anak yang 2-7 tahun, tufuliyah kubro. Nah, tufuliyah kubro itu mesti seperti apa? Nah, panduan Islam menjaga fitrah seksualitas ya anak tufuliyah kubro. Yang pertama adalah menumbuhkan fitrah iman ya, termasuk fitrah seksualnya dengan kedua ayah bundanya, membersamai mereka agar mereka mengenal identitas gender ya, melihat dari sosok ayah dan sosok ibunya. Nah,
Kemudian menstimulasi indera penglihatannya dan kognitifnya dengan memberikan teladan dari orang tua. Misalnya bagaimana cara berpakaian ya. Kan anak itu sudah bisa melihat, oh ternyata kalau perempuan harus berhijab. Oh kalau ayahnya tidak berhijab misalkan. Kemudian dari penampilan ya, tentu saja seorang ayah posturnya lebih kuat, berjenggot, suaranya lebih ngebas. Kalau ibunya lebih lemah lembut, suaranya lebih tinggi dan sebagainya. Nah, kemudian mencontohkan adab-adab Islami, bagaimana toilet training ya, dari mulai istinja mesti seperti apa, berpakaian anak laki-laki mesti seperti apa, anak perempuan seperti apa, ketika bermain ya harus diajarkan mainan perempuan, mainan laki-laki gitu ya. Kemudian mengenalkan anggota tubuhnya termasuk alat kelaminnya ya, bahwa ini nih ada 3 daerah yang tidak boleh disentuh oleh orang lain kecuali bunda misalnya ya. Misalkan dari sekitar mulutnya, sekitar itunya ya, farojnya misalkan di tengahnya, nah seperti itu. Jadi seperti itu. Kemudian belum memisahkan anak perempuan dan laki-laki dalam berinteraksi. Dalam usia ini boleh ya dalam berinteraksi. Kemudian ini ya, di anak usia 2 sampai 7 tahun atau tufuliyah atau kanak-kanak ini kedua ayah dan bundanya harus hadir. Idealnya itu hadir dalam pendidikan mereka. Karena ini adalah usia penting bagi anak mempelajari oh peran ayah seperti ini, oh peran bunda seperti ini ya. Supaya dia mampu menjaga dan memelihara fitrah seksualitasnya. Nah, kemudian bagaimana mengajarkan gender laki-laki dan wanita ya, tidak ada gender ketiga. Nah, jadi tidak ada gender ketiga. Nah, ini juga harus ditegaskan, mengajarkan bahwa di dunia ini hanya ada 2 gender. Jadi di dunia ini hanya ada zakar dan unsa ya, hanya ada perempuan dan laki-laki. Jadi tidak ada gender ketiga. Ini harus jelas kepada anak bahwa ini Umi nih, Umi seperti ini, Umi ini perempuan, Umi bisa mengandung, melahirkan, menyusui gitu ya. Dan nih sosok abi, sosok ayah, laki-laki yang kuat, bisa melindungi, bisa menjaga, bisa bekerja ya, mencari nafkah dan sebagainya. Jadi mengajarkan bahwa hanya ada 2 gender di dunia ini, ada laki-laki dan perempuan. Pastikan tidak ada gender ketiga. Jadi jangan sampai anak nanti bingung ketika diajarin orang lain, ternyata ada nih ya gender ketiga misalnya. Kemudian tadi ya, mengenalkan organ tubuh dalam rangka memproteksi dari kejahatan seksual. Jadi ajarkan daerah privasi yang tidak boleh disentuh tadi. Mulut, nah ini mulut ini hanya boleh disentuhnya oleh bunda saja misalnya. Bagian dada, misalkan bagian kemaluan, bagian anus. Nah ini jadi harus dijelaskan. Ini yang boleh disentuh oleh orang lain kecuali nanti kalau dokter itu untuk memeriksa misalnya. Nah, jadi kemudian anak 7 sampai 10 tahun mumayyiz. Panduan Islam dalam menjaga fitrah seksualitas pada anak mumayyiz usia 7 sampai 10 tahun itu mengajak anak laki-laki sholat berjamaah di masjid ya. Nah, jadi ini juga bagian dari pengajaran fitrah seksualitas ya, tarbiyah jinsiyah. Kalau anak perempuan berjamaahnya dengan ibunya di rumah gitu ya. Kalau perempuan mah di rumah, lebih bagusnya sama orang tuanya. Kalau anak laki-laki harus ke masjid. Mengajarkan anak toharoh ya, termasuk tadi istinja. Jadi toilet trainingnya yang lanjutan dari yang kecil. Kalau yang kecil kan tadi hanya sekedar cebok gimana gitu ya. Kalau ini lanjutannya gitu ya, bagaimana membersihkan kemaluan gitu ya. Ada toilet training ya. Kalau Nabi kan kalau kencing itu harus sambil duduk gitu ya, walaupun laki-laki juga sesuai sunnah Nabi duduk gitu ya. Nah, tidak, nah, tapi kalau di kita di Indonesia mungkin banyak sesuatu yang harus diluruskan. Kemudian mengajarkan batasan aurat laki-laki dan perempuan. Nah, ini aurat kamu perempuan semuanya ya, kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, kalau kamu laki-laki, nah ini sebelah sini di atas ini sampai sini gitu ya auratnya. Melarang menyerupai lawan jenis baik dalam pakaian, makanya kan ada yang suka biar agak keren anaknya walaupun perempuannya dikasih pakaian kayak laki-laki gitu. Nah, jadi nggak boleh. Jadi jangan sampai nanti ada laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan laki-laki ya, baik dalam bicaranya harus seperti apa kalau perempuan, laki-laki seperti apa berpakaian gitu ya. Kemudian mengenalkan batasan
ada bondnya ya, dan izin masuk ke kamar orang tua, terutama dalam 3 waktu. Dalam surah An-Nur ya sudah dijelaskan. Kemudian anak perempuan itu di usia 7 sampai 10 tahun harus sesuai gendernya. Kalau anaknya perempuan harus dekat dengan ibunya, kalau anaknya laki-laki harus dekat dengan ayahnya. Nah, kalau usia 7 sampai 10 tahun. Jadi anak didekatkan sesuai dengan gendernya supaya anak lebih kuat dalam memahami peran gender dan tanggung jawab sosialnya. Jadi seperti ini. Nanti sebaliknya kalau di usia udah lebih besar, nah sebaliknya. Tapi kalau di usia 7 sampai 10 tahun ya, usia SD awal SD ya, kelas 1 nih sampai kelas 4 ya, sampai kelas 4 5. Nah, harus dekatnya itu sesuai dengan gendernya. Nah, ini ya, mengajak anak laki-laki ke masjid. Nah, anak perempuan lebih utama sholat di rumah berjamaah dengan ibunya. Nah, batasan aurat seperti ini ya. Nah, himar, mihnahnya sampai sini ya. Nah, yang disebut jilbab itu seperti ini, min jalabihinna ya. Menutup aurat itu. Nah, batas aurat muka dan telapak tangan muka seperti ini ya. Menutupi dada ya. Jadi min jalabihinna itu jilbab itu sampai di sini nih. Nah, jadi longgar ya, tidak transparan, kemudian menutupi mata kaki. Nah, sampai seperti ini. Jadi dijelaskan ke anak. Kalau pakai jilbab bagusnya begini. Begini ya. Dada harus tertutupi, harus longgar, tidak transparan. Mata kaki harus tertutupi gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian aurat anak laki-laki tadi ya, bahwa dari pusar sampai lutut ya, bahwa karena di antara pusar sampai lutut itu adalah aurat. Nah, ini dari riwayat Ahmad dan Baihaqi ya. Nah, kemudian melarang menyerupai lawan jenis, walaupun sekarang itu banyak ya kayak karya seni-seni itu ya, laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Nah, sebetulnya itu nggak boleh gitu ya. Nah, kemudian ajarkan anak minta izin terutama dalam 3 waktu tadi. Ya, sudah dijelaskan sebetulnya bahwa wahai orang-orang beriman adalah budak lelaki dan perempuan yang kamu miliki dan orang yang belum balik, anak-anak ya, supaya meminta izin dalam 3 kali dalam sehari. Yaitu ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari ya, dan sesudah sholat isya. Nah, itu harus ketuk pintu dulu ya waktu-waktu ini, tengah hari, sesudah sholat isya. Nah, itulah 3 aurat bagimu ya. 3 ada dosa atasmu, tidak pula atas mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka melayani kamu sebagian kamu yang keperluan lainnya. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu ya dalam surah An-Nur ayat 58. Nah, ini harus diperhatikan ya. Surah An-Nur ayat 58 ya, terakhir kita bahas. Ini sebetulnya materinya masih panjang tapi waktu kita sudah tidak memungkinkan ya. Sebentar, An-Nur ayat 58 supaya menjadi perhatian untuk kita semua ya, bahwa dalam surah An-Nur ayat 58 ini kita lihat. Nah, tadi ya 3 waktu itu yang harus betul-betul diperhatikan ya, bahwasannya ada seorang laki-laki dari kaum Ansor bersama istrinya ya membuat makanan untuk Nabi. Kemudian Asma berkata, wahai Rasul, alangkah jeleknya ini, sesungguhnya masuk pada kamar istri dan suaminya sedang keduanya berada dalam satu sarung masing-masing dari keduanya tanpa izin. Nah, kemudian turun ayat ini sebagai yang kita ketahui bahwa di sebuah rumah itu ada kamar ya yang ditempati oleh seluruh anggota keluarga. Ada kamar anak, kamar orang tua gitu ya, ada kamar pembantu atau khadimah. Nah, ini harus betul-betul ada batasan-batasannya. Nah, jadi harus meminta izin gitu ya dalam waktu-waktu tertentu. Nah, ini waktu yang ditentukan itu yang pertama adalah pagi hari sebelum sholat subuh. Nah, pagi hari sebelum sholat subuh ya. Kedua adalah waktu sesudah zuhur. Nah, ini 3 waktu. Waktu sesudah zuhur, dan ketiga adalah waktu sesudah sholat isya. Nah, waktu itu adalah waktu aurat gitu ya, waktu-waktu aurat. Jadi biasanya kan orang tua dengan seenaknya di kamar, misalkan
ketika berpakaian dan sebagainya. Nah, jadi itulah waktu-waktu yang wajib meminta izin dulu ya untuk anak-anak kita. Nah, kemudian murahakoh ya. Murahakoh itu udah mulai pubertas nih, 10 ya sampai SD balik. Jadi kalau pas murahakoh harus sebaliknya. Nah, anak laki-laki didekatkan dengan ibunya supaya mereka belajar memahami karakter perempuan itu sehingga bisa menghormati dan memuliakan perempuan. Nah, kalau tadi ya di usia sebelumnya, nah itu harus sesuai gender, tapi kalau di usia 10 tahun ya ke atas ya sampai dia balik itu harus sebaliknya. Anak perempuan harus didekatkan dengan ayahnya supaya mereka belajar memahami oh karakter laki-laki itu seperti ini, supaya bisa menjadi sosok perempuan yang punya prinsip, teguh, tidak mudah dirayu oleh laki-laki. Nah, jadi intinya anak usia 10 sampai balik itu idealnya harus didekatkan dengan gender yang sebaliknya. Nah, panduan Islam ketika menjaga fitrah seksualitas anak murahik ya, 10 tahun sampai balik itu mengajarkan anak laki-laki tadi ya sholat berjamaah, anak perempuan dengan ibunya di rumah. Nah, ini sudah disertai ancaman. Kalau dalam perspektif Islamnya ya, mengajarkan anak toharoh dan mandi janabat. Kemudian mengajarkan batasan aurat laki-laki dan perempuan, melarang mereka membuka auratnya di hadapan orang lain. Nah, kalau anak perempuan sudah diperintah untuk berhijab secara sempurna. Nah, usia ini ya sudah dipisah anak laki-laki dan perempuan baik dalam interaksi bermain gitu, nggak boleh misalkan ya. Nah, misalkan maksudnya dibatasi gitu ya. Kemudian mengajarkan tentang ini ada ciri-ciri pubertas ini seperti ini, fase murahik pubertas itu cirinya begini begini begini. Kemudian sudah dikenalkan konsep mahram ya, ini mahram kamu, ini bukan mahram kamu. Kemudian menjelaskan tentang bahaya berzina, kemudian liwat gitu ya, liwat itu ya yang dari belakang gitu ya, mengajarkan anak haramnya kholwat, nggak boleh kholwat, nggak boleh ikhtilat, nggak boleh pacaran, harus godul basor misalkan. Nah, seperti ini. Nah, ini mengajarkan anak mandi janabat, ranjang harus sudah dipisahkan ya, tidur antara laki-laki dan perempuan. Nah, ciri-ciri pubertas misalnya, nah kamu itu kalau anak laki-laki kamu itu nanti akan mimpi basah, kemudian akan tumbuh rambut ya dalam pabisnya. Nah, ketika genap berusia 15 tahun. Kemudian perempuan ya, ada juga sih yang mimpi basah, bukan laki-laki saja. Kemudian mengalami haid kalau perempuan, tumbuhnya rambut di pabis ya, kemudian genap berusia 15 tahun. Nah, jadi ciri-ciri pubertas dari mulai suara seperti apa, kemudian ya tadi sudah mengalami haid, kemudian alat-alat reproduksinya sudah mulai berkembang dengan baik. Nah, itu sesuatu yang harus disampaikan kepada putra-putri kita gitu. Nah, ini yang lain-lainnya ya, karena sudah lebih 14 menit. Mungkin hanya itu saja sharing kita hari ini ya. Mohon maaf, ini parenting memang harus diselip-selipkan di setiap minggunya supaya kita sebagai orang tua lebih aware lagi, lebih care lagi terhadap putra-putri kita terkait apapun ya. Nah, saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahirun kasirun untuk Bunda Dr. Fenty yang telah memaparkan tentang parenting, tentang pengasuhan anak dan seksualitas anak yang mungkin banyak manfaatnya bagi kita sebagai orang tua dan sebagai pendidik.